Salam sejahtera. Kembali lagi dengan saya Alfian Tito Yuliantiki, calon pendeta di GKI Kebon Jati. Saudara-saudara, pada hari ini ayat kita adalah Amsal 9 ayat 1 sampai dengan 12. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari, dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Siapa mendidik seorang pencemooh mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri, dan siapa mengecam orang fasik mendapat celah. Janganlah mengecam seorang pencemooh supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan yang mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagi dirimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Ironi. Saudara-saudara, ketika kita membaca Amsal pasal 9 ini, satu hal yang terpintas oleh pikiran saya adalah Amsal ini dipenuhi dengan majas ironi. Apa itu majas ironi? Majas ironi adalah sebuah sindiran yang dipakai dengan cara menyembunyikan fakta dan mengatakan seolah-olah kita setuju dengan hal yang sebaliknya. Dengan kesadaran bahwa Amsal ini digunakan dengan majas ironi, maka kita bisa membaca ayat ini dengan lebih menarik. Majas ironi ini seringkali digunakan memang pada sebuah situasi yang sangat pelik. Ketika orang yang diajak omong dinilai sudah sangat sulit menerima masukan secara langsung, maka sindiran secara tidak langsung ini diharapkan dapat diterima oleh lawan bicaranya. Pola sindiran ironi ini biasanya menggunakan pola pikiran lawan bicaranya dan mengatakan seakan-akan kita setuju pada pendapatnya, padahal tujuan kita adalah mengkritik. Penulis Amsal di sini diperlihatkan seakan-akan mengatakan percuma saja mendidik orang yang mencemooh, percuma saja mengecam orang fasik. Bukannya orang tersebut berubah, bukannya orang itu mendengarkan kita, malah orang itu menyerang balik kita. Malah orang tersebut malah menuntut kita kembali. Akhirnya kita hanya mendapat ruginya. Namun sejatinya penulis Amsal ingin mengajak pembacanya untuk menjadi seorang yang bijak. Seorang yang bijak ini akan menjadi semakin bijak ketika ia menerima nasihat. Demikian pula Amsal mengatakan bahwa seorang yang benar atau seorang yang taat akan semakin belajar jika mendapatkan didikan ataupun ajaran. Bagi penulis Amsal, setidaknya ini menjadi salah satu ciri yang mendasar perbedaan antara orang yang pencemooh dengan orang yang bijak, sebuah perbedaan antara orang yang fasik dengan orang yang benar ataupun taat. Pertanyaannya adalah apakah yang menjadi standar seseorang menjadi bijak dan benar? Tentunya menjadi bijak dan menjadi orang benar tidak bisa dengan cara self-proclaim bahwa saya merasa bijak, saya merasa orang yang benar. Bisa saja setiap orang merasa dirinya bijak, bisa saja setiap orang merasa dirinya benar dengan standar dan dasar yang berbeda-beda. Penulis Amsal menekankan bahwa dasar dari kebijakan adalah hikmat yang bermula dari takut akan Tuhan, serta dasar dari kebenaran ialah pengertian terhadap Yang Maha Kudus. Hikmat itu sendiri juga bukan sesuatu yang dapat kita capai begitu saja, melainkan hikmat itu tumbuh seiring kedekatan dan keintiman kita dengan Tuhan. Hikmat itulah yang perlahan tanpa sadar mendidik kita, membuat kita mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, mendewasakan kita untuk menjadi bijak di dalam permasalahan dan tantangan yang kita hadapi, serta mampu untuk menerima teguran dan masukan orang lain. Bagi seorang yang bijak, seburuk-buruknya cemoohan yang dihadapi oleh orang tersebut, maka ia pun dapat membuat hal tersebut menjadi hal yang baik. Ia dapat belajar dari hal tersebut, ia dapat mengembangkan diri,
bahkan dapat merasa bersyukur dan mengasihi orang-orang yang telah mencemoohnya. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau menjadi orang bijak yang mau menerima orang yang memberikan nasihat kepada kita, yang mau untuk terus belajar di dalam hikmat dan akal budi, yang mau membalas kasih kepada orang yang telah menghina kita atau mengecam kita? Dan tentunya ketika kita dalam kehidupan kita, tentu kita tidak jarang menerima masukan. Kita tidak jarang menerima kritikan, nasihat, dan sebagainya. Bagaimana kita selama ini menanggapinya? Apakah kita sudah cukup bijak menanggapinya? Mari kita merenungkan itu bersama. Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Tuhan memberkati.